Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakal nerangin tentang cinta menurut pandangan Islam, tentang cinta, rasa suka, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta yang baik itu cinta yang kayak gimana sih, dan cinta pada siapa. Kamu adalah topik utama yang selalu aku bicarakan dengan Allah. Jika tahajudku tidak bisa mendapatkanmu, maka izinkan doaku bisa menyampamu. Cinta. Apa sih cinta? Gak kelihatan, tapi kok bisa bikin kita kapok ya? Pernah ngerasain gak kapok gara-gara cinta? Atau berbunga-bunga karena cinta? Kayak kita ditarik di atas awan, terus tiba-tiba gubrak. Kita ini beneran jatuh cinta? Atau cuman baper doang sih? Atau kita beneran jatuh cinta? Atau kita beneran jatuh hati kah? Atau kita cuman mengagumi? Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang apa sih cinta menurut pandangan Islam? Kenapa sih kita dijauhin terus dari orang-orang yang kita suka, atau apakah cinta kita terlalu berlebihan? Sekarang kita masuk ke pembahasan soal cinta. Jadi cinta sama manusia itu nggak salah kok, asal kita tahu batasannya aja. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh kebablasan, dan jangan lupa mengerem. Allah bilang juga, segala sesuatu yang berlebihan itu pada dasarnya tidak baik. Maka dari itu, cinta itu harus ditempatkan pada porsinya. Emang sih, kalau kita lagi naksir sama seseorang, lagi jatuh cinta, tuh kadang di luar kendali kita. Kita nggak bisa diatur, kadang diri kita juga nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Hati dan pikiran tuh kadang nggak sinkron. Tapi santai aja, dalam Islam bahkan Nabi dan para sahabat juga mengerti bahwa sama orang yang lagi jatuh cinta. Nabi dan para sahabat berempati pada orang yang sedang jatuh cinta. Duh, kenapa nih Nabi dengan para sahabat itu berempati sama orang yang lagi jatuh cinta? Cinta itu adalah siksaan yang paling menyakitkan, tapi dia juga nikmat yang indah. Maka ketika orang yang sedang jatuh cinta, Nabi tahu kalau itu adalah tersiksa. Orang itu sedang tersiksa karena rasa cintanya itu. Apakah mencintai seseorang membuat kita ingin dekat dengan Allah merupakan suatu kebaikan? Atau itu sebagian dari cinta karena Allah kah? Bisa jadi itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Tapi bisa juga enggak. Semua itu tergantung niat dan caranya. Kita mencintai seseorang itu karena Allah. Ya itu benar banget. Itu benar, itu adalah cara yang benar. Itu bisa dinamain cinta yang tulus. Tapi harus dipastikan juga sama niatnya. Ini tuh beneran cinta karena Allah atau cuman nafsu saja. Makanya Allah memberikan standar-standar pada kita. Salah satunya ada di surat An-Nur. Orang yang baik cintanya bakal diarahkan ke hal-hal baik yang Allah ridhoi. Caranya gimana sih biar kita diarahkan sama Allah gitu ke hal-hal baik, terus sama Allah juga diridhoi? Nah, maka masuk dari hatinya tidak muncul pikiran-pikiran yang kotor atau gambaran-gambaran objektif maksiat tentang orang yang dicintainya. Cinta yang dibungkus syariat tuh beda guys, feel-nya tuh beda. Misal tiba-tiba ngingetin kita tahajud. Cinta yang mengerahkan kita pada kebaikan. Kayak, udah dulu ya chatannya, aku mau ngaji dulu, kamu jangan lupa ya ngaji, cilah. Cinta yang dibumbui dengan nasihat, kayak, ikut taklim bareng yuk, aku sama kamu, kita taklim bareng, kita berangkat bareng. Nah, cinta kayak gini tuh justru bikin kita makin kuat imannya sama Allah. Tapi kalau cinta itu nggak didasarkan karena Allah, pasti lama-kelamaan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi cinta yang sebenarnya itu adalah yang bawa kita makin dekat dengan Allah. Kita lagi sholat, tiba-tiba kita nggak tenang karena, aduh aku mikirin si dia nih, aduh chatan si dia belum aku jawab nih. Itu namanya bukan cinta guys. Karena cinta itu buat kita tenang. Kita cinta sama seseorang itu yang bisa buat kita tenang. Dimana kita menjalankan ibadah, kita tuh nggak akan pernah ngerasa keganggu. Kok aku sering banget ya dijauhin sama orang yang aku suka, padahal kemarin-kemarin kita sangat sawan pas. Sebenarnya kalau kita di dalam posisi seperti ini, kita tuh harusnya bersyukur. Kenapa sih harus bersyukur? Padahal lagi nyesek gitu kan ya. Karena itu tandanya Allah lagi cemburu sama kita. Allah itu so sweet, Allah itu maha pencemburu. Allah disebut Al-Ghayyur, maha pencemburu. Jika kita terlalu mencintai seseorang hingga melebihi cinta kita kepada Allah, hal itu bisa mengurangi ketakwaan dan mengarahkan kita kepada yang melanggar syahwat. Jadi kalau kamu merasa sering dijauhin dari orang yang kamu suka, bisa jadi itu cara Allah buat ngingetin kamu, tandanya Allah lagi cemburu. Allah pengen hati kita balik lagi kepada Allah. Karena cuman Allah lah yang pantas jadi prioritas utama di hati kita. Dalam surat At-Taubah ayat 24, ayat ini menjelaskan tentang resiko kalau kita mencintai sesuatu berlebihan, melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul. Allah di surat ini bilang, enggak mungkin kalian dapat apa yang kalian inginkan. Kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cintanya pada Allah dan Rasul, itu enggak mungkin. Bahkan bukan enggak mungkin, Allah mengancam. Artinya tidak boleh ada seorang pun hamba itu menduakan cinta Allah dan Rasulnya. Jadi kita tuh harus memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan jodoh yang tepat.
Kita harus menerima apapun ketetapan Allah, meminta Allah untuk mendekatkan jika dia adalah jodoh kita, dan menjauhkan jika bukan. Hati manusia mudah berubah, tetapi Allah yang maha membolak-balikan hati. Allah tahu siapa yang terbaik untuk kita. Jadikanlah doa sebagai bentuk kepercayaan kita bahwa pilihan Allah ada pilihan yang terbaik. Kita jadikan revolusi cinta. Cinta yang karena hawa nafsu, karena hiburan, karena apapun itu, kita jadikan karena Allah. Hati itu ada yang kosong, dan dia hanya bisa diisi dengan satu hal. Kalau udah penuh dengan satu hal, ya udah nggak akan bisa diisi lagi gitu kan. Kalau udah penuh, yang cintanya bukan karena Allah, maka keluarkanlah, biarkan dia kosong dulu, lalu nanti diisi dengan cintanya karena Allah. Kalau kita suka sama orang, kita kagum sama orang, pengen dia jadi jodoh kita, boleh nggak sih sebut namanya di dalam doa kita, di sepertiga malam kita? Ingat, itu hanya meminta pada Allah, hanya meminta saja, bukan berarti kita memaksa. Hadis Nabi SAW menjawab, kalau kamu meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa secara spesifik, rinci, dan detail. Kalau kamu ditanya, boleh atau tidak berdoa agar dia menjadi jodoh kita, dengan menyebut namanya, jawabannya boleh-boleh saja. Tapi siap untuk kecewa kalau bukan dia lah orang yang kita sebut namanya sebagai jodoh kita. Yang kita minta sama Allah, kayak, ya Allah, kalau dia baik untukku, baik untuk dunia, dan baik untuk akhiratku, maka mudahkanlah. Dan kalau dia enggak baik untukku, jauhkan dia dan berikan yang lebih baik untukku. Dan engkau pun meridhoinya. Gimana cara mengungkapkan cinta terbaik? Caranya dengan cara cinta dalam diam, rindu dalam taat. Jadi saat kita berdoa kepada Allah, kita mengungkapkan perasaan cinta kita. Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, jika kamu mencintai seseorang dan dia terus berada dalam hatimu, maka doakanlah dia. Lantunkan namanya. Allah menaruh dia di dalam hatimu karena sebuah aturan. Sebab bukti cinta paling nyata adalah doa. Kalau kamu ngerasa nggak cocok sama seseorang, itu bukan berarti takdir nggak berpihak sama kita. Bisa jadi Allah ngasih pelajaran buat kita biar kita makin dewasa. Terus aja berharap yang baik-baik dan jangan lupa ridho Allah yang paling terpenting. Ingat, Allah bilang, aku tergantung pada prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik, insya Allah hasil juga bakal baik. Siapa tahu Allah lagi nyiapin seseorang yang super duper spesial banget buat kita di masa depan. Apakah perempuan boleh mengungkapkan cinta? Tentu saja, para wanita boleh untuk menyatakan cintanya, tapi dengan tujuan untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Bagaimana adabnya? Ada dua. Yang pertama, secara langsung, dan yang kedua, lewat perantara. Contohnya di zaman Rasulullah SAW. Ada wanita yang berani mengungkapkan cintanya di hadapan beliau, ketika salah satu putri Anas bin Malik radhiyallahu anhu merasa malu dengan tindakan itu dan berkata pada ayahnya, betapa memalukannya apa yang dilakukan wanita itu. Dia mengatakan ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Lalu ayahnya mengatakan, sungguh apa yang dia lakukan adalah suatu yang baik. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam menyampaikan cinta niat dengan niat yang baik tidak hanya diperbolehkan, tapi juga bisa menjadi langkah yang positif. Mengungkapkan cinta, hukumnya itu sunnah. Suatu hari datang seseorang pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai seseorang ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab dalam dua riwayat yang berbeda. Apakah kamu sudah memberitahunya? Lalu sahabat tersebut menjawab, tidak wahai Rasulullah. Dalam dua riwayat yang berbeda lagi, Rasulullah menjawab, sana bangun dan kasih tahu bahwa kamu sedang mencintainya. Lalu sahabat Nabi tersebut mengungkapkan rasa cintanya. Aku mencintaimu karena Allah. Lalu ungkapan cinta itu jawab oleh sahabat satunya. Semoga Allah mencintaimu yang mencintaiku karenanya. Maka hukum mengungkapkan rasa cinta itu hukumnya sunnah. Hanya saja mengungkapkan cinta itu terbatas bisa dilakukan kepada kerabat, kepada teman, friendship, dan sebagainya. Ingat, bukan kepada lawan jenis yang bukan mahram. Aku nggak bisa move on. Aku susah untuk move on. Aku pengen lupain dia, tapi susah. Ada satu doa untuk move on. Selain doa Abu Umamah, ada doa Abu Salamah. Jadi Nabi sering ngajarin kita doa ijazah atau doa kepada para sahabat. Doa minta diganti sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang baru dan bahkan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wahlufi khaira minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya ini. Beri saya ganti lebih baik dari dirinya. Jadi, jika kita ingin cinta yang tulus, pastikan cinta itu berakar di hati dan tercermin dalam tindakan. Sentuh hati seseorang dengan ketulusan, dan lisan pun akan ikut beraksi. Insya Allah, cinta yang hakiki adalah ketika jiwa kita terhubung dan berusaha menjadi lebih baik satu sama lain. Jadi segitu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Ingat, kata Ali bin Abi Thalib, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.